sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Khalil Bashir Jamaah Syekhna Muhammad Syarifin dalam mu'alif hadha kitab Syekhna Abdullah Sayyidina Syekh jami' masyayikhna mu'allimina ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Talim Jamiah Islamiyah Pengajian Kitab Syarah Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kita sama-sama lanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maqalah sebelumnya kita diajarkan untuk diajarkan untuk melenyapkan pandangan kita, menghilangkan pandangan kita dari pandangan makhluk. Artinya jangan melihat makhluk, jangan melihat manusia. Kata al-khalq kalau dalam tasawuf itu biasanya manusia. Jadi walaupun al-khalq itu makhluk, tapi biasanya kalau dalam kitab-kitab tasawuf al-khalq ini adalah manusia. Artinya hilangkanlah pandangan makhluk kepada kita, beralihlah kepada pandangan Allah yang sejak dulu memandang kita. Jadi di sini masih ada dualitas. Tahu dualitas? Masih ada dua arah. Masih ada al-haq dan al-khalq. Masih ada makhluk, masih ada manusia, dan masih ada Allah. Masih ada aku dan masih ada engkau ya Allah. Masih ada dualitas di sini. Tapi ya sudah mending, sudah lumayan perolehannya atau makomnya sudah lumayan karena sudah bisa menghilangkan makhluk. Udah nggak ada siapa-siapa, hanya ada aku dan engkau ya Allah. Ini yang disebut dengan makom makrifat atau al-arif billah. Ini adalah orang-orang yang mengenal Allah, yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Nanti pada makalah-makalah berikutnya akan dijelaskan makom berikutnya. Yang berikut ini adalah masih sama dengan makalah sebelumnya, yaitu maqam ma'rifat atau al-arif billah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Man 'arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Barang siapa yang mengenal Allah yang hak, syahidahu fi kulli syai'in, maka dia akan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Siapa yang benar-benar melihat Allah, siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka dia akan melihat Allah dalam segala sesuatu. Al-arif yarallaha fi kulli syai'. Orang arif, orang yang mengenal Allah itu akan melihat Allah, menyaksikan Allah dalam segala sesuatu.
Ketika mendapat musibah dia melihat ada Allah, mendapat nikmat ada Allah, mendapat ujian ada Allah, mendapat satu kesempatan buat ibadah atau taat ada Allah. Jadi dia melihat Allah segala sesuatu, melihat Allah dalam segala sesuatu. Yang buruk-buruk menurut orang umum dia tetap melihat di situ ada Allah. Fala yastawhishu min syai'in, maka dia tidak merasa asing atau tidak merasa tersendiri, merasa asing min syai'in dari segala sesuatu. Wa yastanisu bihi kullu syai'in, dan menjadi ramah, menjadi nyaman bihi terhadap man siapa apa kullu syai'in segala sesuatu, kama taqaddama min natil arifin, sebagaimana keterangan yang telah lalu dari sifatnya orang-orang arif billah. Orang-orang yang mengenal Allah, melihat Allah, menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Dia melihat hujan, ada Allah di situ. Lihat kemarau, ada Allah di situ. Lihat dirinya sakit, lagi kena musibah, bala, dia melihat ada Allah di situ. Pokoknya melihat Allah dalam segala sesuatu, sehingga dia tidak pernah merasa sendirian, tidak pernah merasa terasing. Apapun yang sedang dialami, dia melihat ada Allah di situ. Jadi enak rasanya. Begitu juga segala sesuatu itu bertemu dengan orang arif, ini juga merasa nyaman. Karena orang arif itu tidak pernah anti kepada segala sesuatu, dan dia merasa segala sesuatu pasti merasa nyaman dekat orang arif ini. Kenapa? Ya karena orang arif ini melihat Allah ada dalam segala sesuatu. Ada orang arif benar-benar melihat Allah, kemudian dia melihat ahli maksiat, tetap dia melihat di situ ada Allah. Maka ahli maksiat ini merasa nyaman dekat orang arif. Beda sama orang apa misalnya gitu ya, yang belum mengenal Allah tapi hanya sekedar faqih gitu aja, atau mutafaqih. Ada bedanya antara faqih dengan mutafaqih. Kalau faqih ini secara umum aslinya faqih ini ya sudah mengenal Allah benar, tapi kalau mutafaqih itu yang pengen disebut faqih. Sama kalau sufi, benar sufi. Tapi kalau mutasawwif ini yang pengen disebut sufi atau pura-pura jadi sufi. Mutafaqih juga pengen banget orang mandang dia sebagai faqih. Nah, mutafaqih biasanya belum melihat Allah dalam segala sesuatu. Jadi sesuatu pun terhadap mutafaqih, orang yang hanya memperhatikan halal haram, ini segala sesuatu pun merasa dekat pada mutafaqih, ini merasa tidak nyaman juga. Ya gimana nggak nyaman? Lagi habis maksiat ketemu dia, terus langsung di-sweeping. Bulan puasa ditutup-tutupin semua, bulan puasa nggak boleh ada yang buka pokoknya. Kenapa? Ya memang syariatnya seperti itu. Syariatnya orang yang membantu orang maksiat, yaitu buka di siang-siang Ramadan, itu berarti dia sudah membantu satu kemaksiatan. Itu berarti haram hukumnya. Hanya melihat itu saja mutafaqih, tidak melihat bahwa di warteg-warteg yang buka Ramadan di situ ada Allah. Jadi gimana? Takut tukang warteg, nggak nyaman ketemu sama mutafaqih. Tapi kalau ketemu orang arif, dia nyaman. Makhluk atau manusia ini bertemu dengan orang arif nyaman. Demikian juga orang arif ini juga merasa nyaman, tidak pernah merasa asing dengan kondisi apapun. Bersama orang-orang soleh dia oke, bersama orang-orang ahli maksiat dan dia juga merasa nyaman, tidak pernah merasa terasing. Karena dia melihat Allah dalam segala sesuatu. Makalah 159. Dan makalah berikutnya 100 masih 59. Wa man faniya bihi ghaban kulli syai'in, dan barang siapa yang sirna, barang siapa yang fana atau binasa, bihi bersama Allah, ghaban kulli syai'in, maka dia akan lenyap man kulli syai'in dari segala sesuatu. Fala yakunu minhu, maka tidak akan ada minhu dari man, dari orang yang lenyap ini, yang binasa ini, alal asya'i atas segala sesuatu, tidak ada itimadun, kebergantungan, wala lahu ilaiha istinadun, dan tidak ada lahu bagiman ilaiha kepada asya apa istinadun, tempat bersandar. Orang yang sudah fana atau orang yang sudah hancur sebab Allah, maka dia akan lenyap dari segala sesuatu. Artinya lenyap dari segala sesuatu, dia tidak bergantung kepada segala sesuatu, tidak bersandar kepada segala sesuatu, karena dia sudah
bersandar kepada Allah, karena dia sudah bersama dengan Allah. Dia akan lenyap dari segala sesuatu, nggak pernah bergantung kepada selain Allah, nggak pernah bergantung kepada apapun. Karena tidak ada apapun, dia hanya bersama Allah, maka dia juga tidak pernah bersandar. Wa man ahabbahu lam yu'athir alaihi syai'an. Dan barang siapa yang mencintai akan Allah, lam yu'athir alaihi, maka dia tidak akan mengalahkan, alaihi tidak akan memenangkan, lam yu'athir maka dia tidak akan memenangkan, alaihi atas Allah, memenangkan syai'an sesuatu apapun, min muradatihi dari kehendak-hendaknya, wa syahawatihi dan keinginan-keinginannya. Siapa yang mencintai Allah dengan sesungguhnya, maka dia akan memenangkan Allah. Dia tidak akan mengalahkan Allah dan memenangkan segala sesuatu. Maksudnya tidak akan memenangkan keinginan-keinginannya, enggak. Dia tidak akan memenangkan kehendak-hendaknya, tapi dia lebih memenangkan Allah. Fana ini makom yang selanjutnya. Kalau tadi makom makrifat pernah saya sampaikan, mungkin iman itu tingkatnya ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada iman taklid. Iman taklid ini iman ikut-ikutan aja. Dia ikut-ikutan. Waktu ditanya, iman bang sama Allah, iman. Emang percaya bahwa Tuhan itu satu? Percaya saya mah. Apa buktinya? Saya mah nggak tahu. Kata Ustaz aja begitu. Namanya iman taklid. Diterima nggak iman taklid? Diterima. Cuma dosanya dosa nggak mau ngaji, makanya ngaji. Berkat ngaji nanti bisa membuktikan bahwa Allah itu satu, bisa membuktikan bahwa Allah itu qudrah, Allah itu qadiran, muridan. Itu gara-gara ngaji. Nah, karena dia nggak mau ngaji, asal ikut-ikutan aja. Kata gurunya Tuhan satu, kata gurunya Maha Kuasa, Tuhan itu dia ikut-ikutan, namanya iman taklid. Yang kedua ada imanu ilmin, iman ilmiah. Imanu ilmin ini sudah berdasarkan pengetahuan, ya dia ngaji tauhid, dia juga tahu ayat-ayat, beberapa ayat yang menunjukkan bukti kekuasaan Allah, namanya imanu ilmin, ilmiah. Dua-duanya ini, orang yang imannya taklid maupun imannya iman ilmu, tahu dalilnya tentang wahdaniyah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, tahu dalilnya tentang Tuhan itu wajib satu dan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha memegang segala macam kebutuhan makhluk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tahu dalilnya. Dibuktikan secara akal dia bisa. Jadi bergelut dengan bukti-bukti, baik buktinya berupa dalil nakli maupun dalil akli, namanya iman ilmu, imanu ilmin. Nah, dua-duanya iman ilmu maupun iman taklid ini masih terhalang dari zat Allah karena bergelut dengan ilmu saja. Jadi apakah bisa mengenal Allah? Tidak bisa. Tidak bisa mengenal Allah dengan ilmu atau dengan rasionalisasi atau dengan segala macam argumentasi untuk membuktikan adanya Allah. Ini tetap terhalang dari Allah. Tingkat yang ketiga ada imanu ayanin. Imanu ayanin ini iman ain, melihat langsung benar-benar dia. Imanu ayanin ini orang-orang yang imannya ini sudah sampai pada ainul yakin. Kalau tadi baru ilmu yakin, karena udah hafal dalil, argumentasinya secara rasional juga bisa, namanya ilmu yakin. Ini yang ketiga, lebih tinggi lagi, sudah sampai ainul yakin. Keimanannya, pengetahuannya tentang Allah sudah sampai ainul yakin. Orang-orang ini sikapnya muraqabah. Muraqabah merasa diawasi. Terus merasa diawasi oleh Allah. Di pengajian, ya dia merasa Allah ngawasin. Nanti pergi keluar pengajian, walaupun pasar ceger nggak ada yang kenal dia, tetap dia rasanya nggak enak kalau pakai celana hot pen, apa namanya? Pensil. Rasanya nggak enak, walaupun dia pergi jauh, nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang kenal dia, rasanya nggak enak kalau dia itu
sembarangan. Kenapa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dan dia menyaksikan memang Allah mengawasi dia. Namanya ainul yakin, tingkat imannya namanya imanu ayanin. Dia sudah mulai hatinya ini benar-benar merasa bahwa Allah ini mengawasi dia. Tingkat keempat ada iman namanya imanu haqqin, iman hak. Iman hak ini tingkat pengetahuannya disebut dengan hakul yakin. Inilah orang-orang arif yang disebut al-arif yarallaha fi kulli syai'in. Yang dalam makalah tadi, orang arif itu orang yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Orang arif itu menyaksikan dalam hujan ada Allah, dalam panas ada Allah, dalam sakit ada Allah, dalam kelapangan dan kesempitan semua ada Allah. Ini orang arif. Imannya namanya imanu haqqin. Pengetahuannya disebut dengan hakul yakin. Pengetahuannya disebut dengan hakul yakin. Pada tingkat ini tetap ada dualitas. Ada aku dan ada Allah. Aku melihat Allah dalam hujan. Aku melihat Allah dalam kemarau. Aku melihat Allah dalam rizki yang banyak. Aku melihat Allah juga dalam kefakiran. Terus melihat Allah, tapi tetap melihat Allah. Dan di situ orang-orang arif tidak akan merasa terasing, tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa susah, karena dia melihat ada Allah di situ. Ini orang-orang arif, masih ada dualitas. Yang kita baca fana ini tingkat iman yang kelima, yang paling tinggi. Namanya imanu haqiqatin. Orangnya bukan disebut arif, orangnya disebut sebagai muhaq atau ahlut tahqiq atau muhaqqiqin biasanya. Orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ini, pengetahuannya ini sudah tingkatnya bukan muraqabah lagi, dia juga bukan tingkat hakul yakin lagi, tapi sudah fana. Artinya fana, dia pun sudah tidak ada dualitas, sudah nggak ada aku dan Allah, udah nggak ada. Dia sudah hancur dan tidak ada. Jadi bagaimana? Seperti orang yang tenggelam dalam lautan. Dia sudah tidak bisa melihat dirinya dan dia menyatu dengan lautan itu. Namanya fana. Kalau fana seperti ini, ya, fana seperti ini tidak bisa diceritakan, udah nggak bisa diceritakan. Kalau tadi tingkatnya hakul yakin masih bisa. Aku yakin masih ada aku dan Allah, masih bisa diceritakan. Melihat Allah dalam segala sesuatu. Kemudian sebelumnya juga ada ainul yakin, aku merasa diawasi oleh Allah, nggak mau sembarangan, masih bisa diceritakan. Tapi kalau fana udah nggak bisa diceritakan. Namanya imanu haqiqatin, iman hakikat. Makomnya disebut dengan makom fana. Makom fana ini adalah makom yang paling tinggi, di mana seorang kalau sudah fana maka dia tidak bergantung kepada siapapun. Ya bagaimana dia bergantung? Orang dia aja udah hilang. Bagaimana dia bergantung? Orang dia saja sudah sirna. Yang ada hanya Allah. Namanya fana. Dia pasti tidak ada dan pasti hanya Allah saja yang dimenangkan. Keinginan-keinginannya, kehendak-kehendaknya udah habis, udah hancur, semua hanya ada Allah. Wa hadhil umur allati dzakaraha al-muallifu, dan perkara-perkara ini allati dzakaraha al-muallifu yang menyebutkan akan allati siapa al-muallifu pengarang rahimahullah, hiya ya allati itu alamatu bulughi hadhil maqamatil aliyati, adalah tanda tercapainya makom-makom yang tinggi ini. Wa biha, dan dengan hadhil umur atau dengan allati tasihu, jadi sahih atau jadi benarlah maqamat al-aliyah, wa takmulu, dan jadi sempurna. Faman lam yajidha, maka barang siapa yang tidak mendapati, yang tidak mendapatkan, tidak menemui allati hadil umur fi nafsihi, dalam dirinya, fala yang bagi lahu, maka tidak seyogianya bagi orang tersebut apa ayyadaiya, ngaku-ngaku mengklaim tilkal maqamati, akan makom-makom ini, ya makom arif atau ma'rifat dan juga makom fana. Nggak boleh kalau nggak ada tanda-tanda ini.
wal ya'mal, dan hendaklah dia berbuat ala mujahadati nafsihi, atas mujahadah atau berjihad melawan hawa nafsunya, berjuang fima, untuk sesuatu yusahihuha, yang bisa membenarkan hadil maqamat, wa yukammiluha atau yukmiluha, menyempurnakan hadil umur allati. Ini tanda-tanda, ini tanda-tanda atau urusan-urusan yang disebutkan tadi. Orang yang mengenal Allah akan melihat Allah dalam segala sesuatu. Dia akan merasa nyaman kepada sesuatu apapun, dan sesuatu pun merasa nyaman bersama orang itu. Ini arif billah. Kemudian orang yang fana bersama Allah, maka dia akan sirna, dia akan hilang dan hanya ada Allah saja. Ini alamat atau tanda-tanda makom-makom yang sangat tinggi. Orang yang nggak punya tanda-tanda ini jangan ngaku-ngaku arif, kecuali emang namanya arif. Jangan ngaku-ngaku jadi makrifat, jangan ngaku-ngaku dia itu sudah mengenal Allah, kecuali memang sudah merasakan ini, sudah sampai pada makom-makom ini. Jadi kalau belum sampai, hendaklah berjihad. Jihad itu ada mujahadah, macam-macam kan, ada mujahadah, ada jihad, ada ijtihad. Sama-sama itu, semuanya sama-sama dari jahdun, sama-sama. Kalau ijtihad itu biasanya untuk perjuangan intelektual, makanya ada mujtahid. Kalau jihad biasanya perjuangan fisik, jihad melawan orang kafir, malam Jumat bunuh Yahudi. Ustaz saya kencang amat suaranya, tawanya. Jihad melawan ya ngantuk. Ngantuk kan fisik itu. Jihad melawan bokeh, itu namanya mujahadah, itu namanya jihad. Ada mujahadah ini jihad melawan hawa nafsu. Ya, kita dituntut untuk tidak mengeluh, tarkul jaza, namanya sabar. Kita dituntut untuk tidak riya, namanya ikhlas, namanya mujahadah. Orang yang belum sampai, belum ada tanda-tanda sedikit pun dari makrifat atau dari fana, nggak boleh ngaku-ngaku makom ini. Hendaklah dia memperbaiki nafsunya atau dirinya dengan mujahadah, dengan melatih sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Makalah berikutnya, innama hujibal haqqu, innama hajabal haqqu, gitu aja. Innama hajabal haqqu anhu syiddatu qurbihi minka. Hanyalah menghalangi al-haqqa akan Allah yang hak, anka darimu, apa syiddatu qurbihi, sangat dekatnya Allah minka darimu. Syiddatul qurbi, ini penjelasannya. Yang menghalangi Allah darimu, yang menghalangi Allah darimu, atau yang membuat Allah terhalang darimu, bukan apa-apa. Yang membuat Allah terhalang darimu hanyalah dekatnya Allah yang sangat dekat darimu, sehingga kedekatan yang benar-benar dekat ini menghalangimu dari Allah. Syiddatul qurbi, sangat dekat. Syiddatul qurbi, kedahsyatan dekat. Hijabun, itu menjadi penghalang. Kama anna syiddatal bu'di, sebagaimana sangat jauh itu hijabun juga menjadi penghalang. Lianna syiddata qurbihi, karena sesungguhnya sangat dekatnya Allah minka darimu itu mujibatun, menyebabkan litmihlalika, leburnya engkau, wadihabika, dan hilangnya engkau. Wal mutmahillu, dan bermula sesuatu yang lebur, orang yang lebur. Adzahibu, yang hilang, itu la munasabata, tidak ada hubungan bainahu, antara mutmahil, wa bainas sabitil maujudi, dan antara yang tetap wujudnya, maksudnya Allah. Fa kaifa yarahu, maka bagaimana yarahu, bisa melihat siapa mutmahil, hu akan sabit al maujud. Qala, berkata Syekh Ibnu Athaillah Sekandari fi Lataifil Minan, dalam Lataiful Minan, kitab beliau juga. Fa'adhimul qurbi, maka agungnya kedekatan Allah, huwa ya'zimul qurbi alladhi ghayyaba anka syuhudal qurbi, itu adalah sesuatu yang menghilangkan darimu syuhudal qurbi, akan kesaksian kedekatan sendiri. Qala, berkata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, haqiqatul qurbi,
Hakikat kedekatan itu antughayiba fil qurbi anil qurbi. Antughayiba fil qurbi atau antaghiba fil qurbi. Itu engkau sirna, engkau lenyap atau engkau menghilang fil qurbi dalam kedekatan, menghilang anil qurbi dari kedekatan itu sendiri. Li'azimil qurbi karena agungnya kedekatan. Kaman yashummu seperti orang yang mencium raihatal miski akan aroma misik, fala yazalu maka dia tidak berhenti, tidak henti-hentinya dia itu yadnu mendekat. Siapa man yashummu mendekat, wa kullama dana maka setiap kali dia mendekat minha dari raihatal miski dari aroma misik, tazaya dari rihuha maka akan bertambah apa rihuha harumnya raihatal misk. Falamma dakhala maka ketika masuk dia albaita dalam rumah alladzi huwa fihi yang dia fihi itu tetap di dalamnya, in qata'at maka terputuslah raihatuhu wanginya misik anhu dari man dari orang yang mencium tadi. Ini kedekatan, hakikat kedekatan. Tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang menghalangi Allah darimu hanyalah kedekatan Allah yang sangat terhadapmu. Yang menghalangi Allah darimu hanyalah kedekatan Allah yang sangat dekat kepadamu. Justru saking dekatnya maka itu kamu terhalang dari Allah. Bukan Allahnya yang terhalang, tapi kamunya terhalang dari Allah. Kenapa demikian? Karena kebangetan dekat itu bisa menjadi hijab atau menjadi penghalang. Sebagaimana kebangetan jauh juga bisa jadi hijab atau penghalang. Apa sih hijab itu? Hijab itu adalah sesuatu yang memisahkan antara kita dengan sesuatu yang lain, namanya hijab. Kalau terlalu jauh, saya punya dompet jauh banget saya taruh di Jalan Ceger. Kelihatan nggak tuh kira-kira? Andai gak ada bangunan, kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan, berarti terhalang. Terlalu jauh itu bisa terhalang. Begitu juga dompet. Kalau saya taruh depan mata saya, kelihatan nggak kan? Depan mata saya begini. Kelihatan nggak dompet? Nggak kelihatan, saking dekatnya itu. Terlalu dekat itu sama halnya dengan terlalu jauh. Dua-duanya itu bisa menghalangi kita dari sesuatu kalau terlalu dekat. Demikian juga Allah, demikian juga Al-Haq. Al-Haq begitu dekat, sangat dekatnya dengan kita, maka kita itu menjadi lebur dan kita itu kemudian tidak bisa melihat apa-apa. Perumpamannya di sini yang diutarakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Lataiful Minan, seperti Syekh Ibnu Athaillah dalam Lataiful Minannya, seperti orang yang melihat kedekatan Allah. Kedekatan Allah itu adalah kedekatan yang justru menghilangkan kamu dari mana dekat. Jadi gini, kalau masih lihat gue deket nih sama Haji Anis, kalau masih begitu berarti nggak terlalu dekat. Tapi kalau udah dekat banget, kayak bini Anis nggak pernah bilang gitu, nggak pernah. Kenapa? Udah saking dekatnya. Kalau Mas bilang gue deket nih, bisa ngubungin Haji Anis cuma kalau perlu apa-apa, itu berarti ya deket tapi masih belum deket banget. Tapi kalau udah deket banget nggak usah ngomong. Jadi sudah tidak menyaksikan lagi kedekatan itu lagi. Udah diam-diam aja, udah nggak menyaksikan kedekatan. Atau perumpamaan yang dibuat di sini seperti Syekh Abdul Hasan Asyadli mengungkapkan, seperti orang yang mencium bau misi dari jauh. Dia cium, terus dia cari sumbernya di mana misik ini. Kok makin wangi ya, makin tajam. Terus masuk ke dalam rumah, dia sudah ada dalam rumah, maka dia udah hilang lagi, udah tidak mencium lagi bau misik. Gini saudara, kita lagi ada di mana sekarang? Di aula. Kalau ada di aula, itu pasti nggak bakal menanyakan, nggak bakal ngomong-ngomong saya ada di aula, atau tidak akan berkata saya lagi ada di Ceger. Enggak, udah ada di sini. Nggak bakal ditanya aula mana ya? Enggak, udah
nggak bakal nanya Cegir mana ya. Ya udah nyampe, ngapain nanya? Udah nggak bakal ditanya, karena sudah menyatu dengan tempatnya atau menyatu saking dekatnya. Udah nggak perlu nanya lagi aula mana ya. Ya lu ada di aula. Cegir mana ya? Lu lagi ada Cegir. Tapi kalau masih ada di Kebayoran, Cegir mana ya? Oh itu udah senang. Udah mulai sampai ini, udah mulai sampai Kodam. Nah bentar lagi tuh udah deket tuh, Cegir udah deket. Meskipun dekat, tapi masih belum terlalu dekat, belum amat dekat. Kenapa? Masih bisa ditunjuk, ini dekat. Tapi kalau udah sampai sini, udah nggak perlu ditanya, Cegir mana ya? Ya udah nyatu loh sama Cegir. Itu saking dekatnya. Banyak analogi-analogi yang bisa disampaikan tentang kedekatan, sangat dekatnya, sehingga saking dekatnya itu kita nggak pernah berasa, nggak pernah berasa. Yang bikin bisa kita ngelihat teman kita di samping atau bisa ngelihat kitab, itu apa yang bisa kita ngelihat? Yang bisa bikin kita ngelihat kitab apa? Apa seraya? Cahaya dari luar, dari dalam? Mata bisa ngelihat mata nggak? Nggak bisa. Saking deketnya mata nggak bisa ngeliat mata. Iya, kuping aja itu nggak bisa, apalagi mata ngeliat mata. Selama ini dia nggak bisa ngeliat mata, dan kita nggak pernah merasakan itu saking deketnya. Ya udah cuek-cuek aja. Padahal yang bisa bikin kita ngeliat ini cahaya mata kita. Cahaya ada dua, ada cahaya dari luar, ada cahaya dari dalam. Cahaya dari dalam, cahaya mata kita. Kalau cahaya mata kita nggak berfungsi, tetap cahaya luar nggak akan bisa memberikan manfaat. Maksudnya cahaya mata kita nggak berfungsi itu orang buta misalnya, udah nggak ada cahaya matanya, maka seterang apapun dia tidak akan bisa membedakan warna, bentuk, nggak bisa. Jadi harus ada dua cahaya. Nah mata yang sedemikian dekat ini akhirnya nggak bisa kita lihat. Padahal justru mata itulah yang bikin bisa kita melihat semua, yang bikin kita bisa menyaksikan apapun. Demikian juga al-haq yang membuat kita bisa ngomong, yang membuat kita bisa hidup, bisa menyaksikan apapun. Ini tidak pernah terlihat saking dekatnya, tidak pernah kita saksikan saking dekatnya, kecuali untuk orang-orang yang sadar. Orang-orang yang sadar atau dawil absor, orang-orang yang memiliki mata hati, ini bisa melihat kedekatan ini sangat dekat, saking dekatnya maka tidak terlihat, seolah-olah hilang. Wa ansyada ba'dul arifin, dan menyanyikan nasyid atau menyanyikan syair, maksudnya ini mendendangkan syair. Siapa ba'dul arifin? Sebagian orang-orang arif, ahli marifat. Kam dzata mawhin bisya'baini wal alami wal amru awdahu min narin ala alami arakatas alu an najdin wa anta biha wa antuha mata hadha fi'lu muttahimi. Kam dzata mawhin, betapa banyak orang-orang yang punya sepuh, sesuatu yang punya sepuhan, disepuh bisya'baini dengan dua macam, maksudnya disepuh emas, disepuh perak, wal alami, dan juga dengan gunung, wal amru awdahu min narin, dan urusannya atau perkaranya, duduk masalahnya itu awdahu, lebih jelas, min narin, daripada api, ala alami, di atas gunung. Aroka, aku melihatmu, tas'alu, engkau bertanya, an najdin, tentang najd, wa anta biha, sedangkan engkau lagi ada di najd, wa antuhamata, dan engkau bertanya tentang tuhamah. Tihamah nama daerah juga. Hada, ini pertanyaan ini, fi'lu muttahimi, adalah pertanyaan orang-orang yang salah duga, atau orang-orang yang ragu, orang-orang yang salah duga.
Saking dekatnya, kita lagi ada di Nejet, kita lagi ada di Ceger. Kalau udah ada di Ceger, nggak mungkin nanya, Ceger mana ya? Lalu ada di Ceger. Saking dekatnya, Tihama mananya? Ya, Tihama lu lagi ada di Tihama. Jurang Mangu Timur mana ya? Ngapain nanya Jurang Mangu Timur? Itu namanya fi'lu muttahimi. Udah saking dekatnya, nggak dipertanyakan lagi. Begitu juga al-haq, saking dekatnya, syiddatul qurb, yang sangat amat dekat, maka tidak dipertanyakan lagi. Naam. Innamah tajaba li syiddati dhuhurihi, atau innamah tajaba li syiddati dhuhurihi wa khafiya 'anil basairi li 'azmi nurihi. Hanyalah terhalang siapa Allah li syiddati dhuhurihi, karena sangat nyatanya Allah. Wa khafiya 'anil absari, dan juga khafiya samar, ya, khafiya itu samar, tidak terlihat, 'anil absari, dari mata kepala, li'admi nudurihi, karena agungnya cahaya Allah. Allah terhalang hanya karena sangat nyatanya Allah, dan Allah terhalang dan Allah samar dari pandangan mata itu karena cahayanya Allah yang demikian terang. Saking terangnya cahaya, maka seolah-olah Allah itu terhalang. Hadhihi ibaratun tudawiluhan nasu, atau tadawalaha an-nasu. Ini adalah ungkapan tadawalaha yang bisa mencapai akan ibarat siapa nasu, manusia, wa darabu, dan ma'annas, dan manusia membuat laha bagi hadil ibarah, membuat masalan perumpamaan bisyamsi, dengan matahari. Wadzalika, dan itu perumpamaan yang dimaksud anna syamsa, bahwa sungguhnya matahari, nuruha aqwa, cahaya yang matahari itu lebih kuat, min sairil anwari, dari segenap cahaya-cahaya al-mahsusati yang bisa diindra. Quwwatu nuriha, kekuatan cahayanya syams, dia kekuatannya allati hajabat al-absarud dhaifata, adalah yang menghalangi al-absarud dhaifata, mata kepala yang lemah, an idraki kunhiha, dari menemui atau dari mengenal hakikatnya syams. Faqad sara, maka sungguh telah jadi apa dhuhurha, nyatanya syams, nyatanya matahari, alladzi aujabahu, yang mewajibkan atau yang menyebabkan akan alladzi apa wujudu nuriha, wujudnya cahaya syams, hijaban, menyebabkan hijab, penghalang laha bagi syams. Walaisa al hijabu, dan tidak ada apalah hijabu, penghalang, alal haqiqati, atas haqiqah, penghalang sesungguhnya itu tidak ada, minha, tidak dari syams. Fa inna dhahira lidatihi, maka sungguhnya yang nyata pada zatnya, la yuhjabu, tidak akan bisa terhalang, min dzatihi, dari zatnya. Wa innamal hijabu alaihi, dan tetapi hijabnya alaihi, atasnya itu, min ghairihi, hijab atasnya, atas zahir itu, min ghairihi, dari pihak lain. Wal hijabu hahuna du'fun, dan hijab hahuna di sini du'fun adalah sebuah du'ful basari, adalah lemahnya pandangan mata kepala. An muqawamati faidonin nuri, dari berdirinya pancaran cahaya. Fal haqqu ta'ala, maka demikian juga Allah Ta'ala itu ihtajaba, terhalang Allah anil khalqi, dari manusia, dari makhluk, bisyiddati dhuhurihi, dengan sangat nyatanya Allah. Wa khafiya, dan juga samar Allah anil absari, dari pandangan mata, li almi nurihi, karena agungnya cahaya Allah. Perumpamaannya menjelaskan makalah ini. Makalahnya tadi, Allah terhalang hanyalah karena sangat nyatanya Allah, saking nyatanya Allah, saking benar-benar nyata, maka Allah terhalang, dan Allah menjadi samar dari mata kepala karena keagungan cahayanya Allah. Perumpamannya bagaimana? Penjelasannya yang biasa dipakai dan bisa untuk memberikan pemahaman seperti matahari. Saudara sekalian, matahari itu yang kita lihat
itu bukan mataharinya, tapi cahayanya. Tapi hakikat matahari itu terhalang oleh cahaya itu, dan kita nggak bisa melihat matahari yang sesungguhnya itu. Hakikatnya, zatnya matahari itu nggak bisa kita lihat. Kenapa? Terhalang oleh cahayanya matahari itu. Saking nyatanya atau saking terangnya cahaya matahari, maka mata kita ini tidak kuat untuk melihat matahari, untuk mengetahui hakikat matahari. Disebutkan tadi dalam penjelasan itu, ada yang zohir atau ada yang nyata dengan sendirinya. Yang nyata dengan sendirinya. Taruhlah begini, dalam tata surya kita ini ada matahari, ada planet-planet. Taruhlah hanya ada dua arah itu aja, matahari kemudian ada planet-planet. Diandaikan hanya ada dua entitas ini, hanya ada dua arah ini, yaitu matahari dan planet. Planet-planet itu adalah benda yang zohir bigoiri. Dia bukan zohir bidati. Dia nyata. Planet-planet itu bisa nyata, bisa kelihatan karena ada matahari. Jadi dia zohir bigoiri. Dia nyata sebab selain dia. Mereka planet-planet itu nyata itu sebab selain planet-planet. Tapi sebab apa? Sebab matahari. Tapi matahari zohir bidati. Dia nyata dengan sendirinya. Bulan segala macam itu juga zohir bigoiri. Dia nyata sebab perkara yang lain yang membuat dia nyata. Yang nyata bidati, yang zahir bidati, ini matahari. Matahari yang nyata dengan sendirinya ini tidak mungkin terhalang. Beda dengan yang nyata sebab yang lain. Planet bisa terhalang, bulan bisa terhalang, bumi juga bisa terhalang. Semua planet-planet itu bisa terhalang karena memang dia nyata, tapi nyatanya itu bergantung dengan yang lain. Sedangkan matahari ini nyata dengan sendirinya, zahir bidati. Yang zahir bidati, yang nyata dengan sendirinya tanpa tergantung dengan apapun, ini tidak akan bisa terhalang. Terus kenapa kok kita nggak bisa melihat hakikat matahari? Tidak bisa melihat matahari yang sesungguhnya. Kita hanya bisa melihat cahayanya. Itu bukan karena mataharinya terhalang, tapi karena lemahnya mata kita. Demikian juga mengenal Allah dengan di dunia ini, melihat Allah di dunia ini tidak akan bisa dengan mata kepala karena lemahnya absar mata kepala kita. Lemahnya mata kepala kita ini membuat kita terhalang dari melihat Allah di dunia dengan mata kepala. Yang terhalang bukan karena Allah yang terhalang, tapi karena mata kita yang lemah. Ada basor, zamannya absor, itu mata kepala. Ada basiroh, basiroh mata hati, basoir, zamannya basoir. Nah dengan mata hati bisa melihat Allah. Wansyadu fi hadzal ma'na, dan para penyair berdendang dengan makna ini, maksudnya dengan makna yang serupa. Laqad dhaharta fala takhfa ala ahadi illa ala akmahin la ya'riful qamara lakin batanta bima azharta muhtajiba wa kaifa ya'rifu man bil izzati istatara, atau wa kaifa yu'rafu man bil izzati istatara. Laqad dhaharta, sungguh engkau benar-benar nyata ya Allah. Fala tahfa, maka engkau tidak samar sedikit pun. Ala ahadin, atas siapapun. Engkau tidak samar bagi siapapun, illa ala akmahin, kecuali atas orang yang tidak bisa melihat. La ya'riful qamara, yang tidak bisa menyaksikan bulan. Lakin batonta, tetapi engkau tersembunyi, bima adharta, dengan sesuatu yang engkau tampakkan, muhtajiban, dan terhalang, dalam keadaan terhalang. Wa kaifa yu'rafu, bagaimana bisa dikenal, man bil izzati, orang bil izzati yang dengan keagungan, istatara, dia menutup, dia tertutup, keagungannya tertutup.
saking agungnya Allah, saking maha kuasanya Allah. Allah itu saking kuasa dan saking agungnya Allah. Allah itu seolah tertutup oleh sesuatu yang Allah tampakkan sendiri. Seolah tertutup, sebenarnya nggak tertutup. Kenapa bisa tutup? Karena kitanya yang lemah. Karena kitanya yang sangat lemah, seolah-olah tertutup. Wan syadu aidon, dan juga para penyair kemudian mendendang. Apa nih? Lagunya gimana lagunya? Harus banyak lagu dong. Laqad dhaharta fala takhfa. Kalau ini kan jelas. Ya, itu betul bahannya. Mutafa'ilun bin nuri yadhharu ma tara min suratin wa bihi wujudul kainati bilam tara lakinnahu yakhfa li farti zuhurihi hissan wa yudrikuhul basiru minal wara. Bin nuri, dengan cahaya, yadharu, maka menjadi terang, menjadi nyata apa mataro, sesuatu yang kau lihat, min suratin, yakni gambar-gambar atau bentuk-bentuk, wabihi, dan dengan cahaya juga, wujudul kainati, wujud segala alam, bilam tiro, itu bisa nyata, bilam tiro, dengan tanpa keraguan, imtiro, miroan, keraguan, lakinnahu, tetapi cahaya, yakhfa li farti dhuhurihi, cahaya itu samar li farti dhuhurihi, karena sangat nyatanya cahaya, hissan, secara indra, wa yudrikuhul basiru, dan bisa mencapai atau bisa mendapati, bisa mengenal akan cahaya apal basiru, mata, minal waro, dari makhluk. Fa idza nadharta, maka ketika engkau melihat bi aini qalbika, dengan mata hatimu, lam tajid, jika engkau melihat dengan mata hatimu, engkau tidak akan menemukan syai'an, sesuatu, siwahu, selain cahaya, alad dawati, atas segala macam zat atau benda-benda, musawwaron, yang ditampakkan. Wa idza talabta, dan ketika engkau mencari hakikatan, akan hakikat, min ghairihi, dari selain cahaya, fa bidaili jahlika, maka dengan buntut kebodohanmu, dengan ujung kebodohanmu, la tazalu mu'thira, engkau tidak akan berubah atau terus-menerus mu'thiron, dalam kesesatan. Cahaya perumpamannya, saudara, kalau ini kan lampu ya, neon ya. Neon ini yang bikin kita lihat itu bukan bolanya, tapi cahayanya. Cahayanya mana? Cahayanya nggak kelihatan. Cahaya ini nyebar. Terus lampu itu apa? Lampu itu bukan cahaya, itu cuma alat aja. Cahayanya nyebar. Cahaya inilah yang membuat kita bisa melihat warna merah, melihat bentuk panjang, pendek. Cahaya inilah yang bisa membuat kita melihat segala sesuatu, wujud semua alam ini karena cahaya. Tapi justru cahaya itu nggak pernah kita lihat. Ada yang pernah lihat cahaya? Lampu yang kita lihat itu lampu, bukan cahaya. Lampu, cahaya itu nggak kelihatan. Malaikat tercipta dari cahaya, nggak kelihatan, benar-benar nggak kelihatan. Saking halusnya materinya itu dan saking nyatanya. Bahkan bukan hanya nyata, tapi dia membuat nyata segala sesuatu. Itu cahaya. Analoginya demikian, yang membuat nyata segala sesuatu, yang justru memunculkan segala sesuatu, itu justru tidak terlihat saking nyatanya. Demikian juga al-haq, saking nyatanya, saking dekatnya, ini juga tidak bisa diindra oleh mata kita. Tapi kalau kita melihat dengan mata hati, ini kita bisa melihat bahwa ada Allah dalam segala sesuatu. Caranya antara lain dengan ngaji seperti ini, perenungan bahwa ada Allah. Allah itu dalam segala sesuatu itu pasti ada Allah. Minimal kita latih dengan doa-doa, minum bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai nenggak, alhamdulillah. Makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Udah selesai,
alhamdulillah. Lupa nggak baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu namanya melatih diri kita. Semua yang diajarkan dalam syariat, doa-doa mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sampai doa-doa dalam hal apapun, ini sebenarnya melatih kita untuk merasa bahwa Allah itu ada dalam segala sesuatu. Qabla kulli syai' wa ba'da kulli syai'. Supaya kita bisa menghadirkan pelan-pelan bahwa Allah ada dalam segala sesuatu. Dilatih lewat syariat dengan doa sesudah dan sebelum melakukan apapun. Kecuali yang haram-haram nggak boleh pakai doa. Yang makruh aja nggak boleh, yang haram-haram nggak boleh. Nah, Allah ada dalam segala sesuatu sebelum dan sesudah sesuatu. Nah, sambil dilatih dengan ngaji-ngaji seperti ini dan juga dilatih dengan Allah, Allah, Allah. Coba dalam hati kita barengin sama jantung, detak jantung kita. Allah, 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 pelan-pelan sambil ngobrol atau sambil dengan teman. Allah, Allah, Allah. Nanti lama-lama ada yang jawab, apaan sih manggil-manggil, mau apa? Kalau benar-benar itu namanya hatif. Hatif itu dari luar. Hatif itu bisa dialami oleh seseorang dan dia bukan bohongan, tapi ya buat orang itu aja biasanya hatif itu. Iya, ada apa biasanya gitu. Hatif namanya. Sebagian ulama itu ada yang menjelaskan tasyahud itu waktu kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu waktu kita baca lanjut assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini sebagian ulama ada yang merasakan ada hatif juga yang menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mbak Bishri malam-malam munajatnya itu munajat beliau pakai burdah biasanya. Wala yadiqa Rasulullahi jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Wala yadiqa ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tentu derajatmu yang agung itu enggak akan sempit untuk aku yang kecil ini, enggak akan bikin sempit. Ya Rasulullah, idil karimu tajalla bismi muntaqimi, ketika Allah yang maha dermawan, Allah yang maha mulia, yang maha murah nanti muncul dengan nama yang maha membalas. Ketika itu nanti tentu engkau ya Rasulullah derajatmu yang sangat tinggi dan kelapanganmu tentu aku yang kecil ini ya sempilin dikit-dikit lah, sempilin ikut sama engkau ya Rasulullah, tentu tidak akan membuat engkau sempit aku yang kecil ini. Terus belajar itu. Kata Mbak Bishri, ada yang jawabin tuh, iya, tenang. Hatif itu namanya. Hatif itu begitu. Jadi kadang-kadang ada yang jawabin. Nah, demikian juga ketika kita merasakan dengan Allah, tambah kesadaran ini ngaji begini, ngaji bahwa yang sangat nyata itu saking nyatanya gak bisa kelihatan seperti cahaya. Yang sangat nyata atau yang sangat dekat saking dekatnya seperti mata, itu kita gak bisa ngeliat mata. Dan pasti ada yang seperti itu. Al-haq, Allah ya seperti itu. Saking nyatanya dan saking dekatnya, maka dengan mata kepala gak bisa kita lihat. Tapi kalau kita dari hati Allah, maka kita akan bisa merasain. Dan kadang-kadang kalau sudah itu dijawab, ya mau apa? Begituin. Ada yang jawab, namanya hatif suara itu. Bilang aja hatif, jangan bilang saya dengar Allah jawab, jangan. Bilang aja hatif itu namanya. La yakun tolabuka tasabbuban ilal adai minhu fayaqillu fahmuka anhu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.